close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferry Kusblus, dan kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu Anda sekalian bagaimana kita membuat soal online dengan memanfaatkan situs yang ada di Quizizz ya. Jadi Quizizz ini adalah salah satu platform yang menyediakan tempat bagi kita untuk membuat soal-soal secara online, dan soal ini bisa diakses atau dibuat sendiri oleh kita. Dan juga pada Quizizz ini menyiapkan bank soal yang bisa kita akses, dan ini sangat memudahkan bagi kita. Jadi tidak perlu lagi misalnya kita membuat soal, karena di Quizizz itu sendiri sudah disiapkan soal-soal sesuai dengan materi atau mata pelajaran yang kita ampu. Bisa langsung satu paket soal jadi, atau kita bisa mengambil beberapa nomor saja dari beberapa paket soal yang ada. Itu kelebihannya. Atau kita bisa buat soal online sendiri. Baik, kita langsung saja pada Google Chrome-nya ya, pada web browser. Bapak Ibu tinggal membuka saja Quizizz-nya ya. Ini saya sudah buatkan bookmarknya, jadi untuk memudahkan mencari alamat atau linknya ya. Ini pada tampilan awal Quizizz akan seperti ini. Jika Bapak Ibu semua belum memiliki akunnya, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu ya. Nah, ini ada pilihan di sini, kita coba masuk ya, start for free. Nah, selanjutnya pada tampilan ini kita mendaftar menggunakan akun Gmail kita. Bisa menggunakan daftar email langsung, atau kita lebih mudahnya kita langsung klik saja ini dengan pilihan daftar dengan Google. Maka kita akan diarahkan pada akun kita. Kita pilih ini untuk login atau daftar di Quizizz sebagai guru. Nah, ini tampilan di Quizizz-nya ya. Halamannya sangat interaktif ya. Di sini sudah ada tuh, ada materi matematika, English, ilmu sosial, bahasa dunia, dan lain sebagainya. Ini soal-soal yang sudah ready di database-nya Quizizz. Kita misalnya kita mau membuat kuis, berarti kita mengklik kuisku. Ini baru pilih buat kuis ya. Misalnya saya buat kuis tentang ekonomi, permasalahan ekonomi. Sosial. Selanjutnya kita pilih untuk membuat kuisnya. Ini ada pilihan menambahkan pertanyaan pertama Anda, apakah Anda menulis sendiri atau menggunakan teleport
dari perpustakaan kuis. Teleport dari perpustakaan kuis ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di perpustakaan kuis yang bisa kita integrasikan ke soal kita. Tapi kita coba dulu buat tulis sendiri. Ya, nah ini pertanyaannya. Ini lebih lengkap daripada Google Form ya. Google Form itu kita harus menambahkan add-onnya, perambahnya, untuk bisa mendapatkan fitur-fitur yang lebih banyak lagi. Tapi kalau di Quizzes ini sudah ada, misalnya rumus matematika, ya kita bisa isikan rumus matematikanya. Tapi kalau di ini modelnya, kalau di Google Form kita harus menggunakan add-ons untuk menambahkan perambah pada form yang akan kita buat. Nah, baik, kita coba dulu membuat satu soal yang berhubungan dengan materi tadi ya. Misalnya saya tinggal copy soalnya yang sudah ada. Ini saya ambil di Zenius.net ya. Misalnya 01, kita copy paste saja. Tempel. Ya. Dengan satu jawaban. Selanjutnya kita ambil bagian D. Dan bagian E. Ini kita bisa atur waktunya menjawab siswa berapa detik ya. Berapa detik misalnya. Seperti ini. Kita mau menghapus pilihan opsinya. Sekarang kita coba menjawab jawaban benarnya ya. Hal yang menjadi inti masalah ekonomi adalah kebutuhan manusia tidak terbatas sementara kebutuhan manusia terbatas. Oke, simpan. Kalau ini tampilan di di gadgetnya ya, di Android akan seperti itu. Nah, sekarang misalnya ini jika kita membuat soal sendiri, kita juga bisa menambahkan soal-soal yang sudah ada ya, yang sudah ada di perpustakaan Quizzes ya. Tujuannya ini ada untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi kita tinggal melakukan perubahan-perubahan sedikit saja atau mengedit-edit materinya dulu ya, supaya cocok dengan kriteria materi yang akan diujikan pada siswa. Misalnya kita menggunakan teleport. Nah, ini siapkan yang berhubungan dengan permasalahan ekonomi. Misalnya ini ada contohnya, ada ini ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menambahkan gitu,
soal-soal tersebut. Jadi otomatis ketika kita tambahkan, maka bertambah di bagian keduanya. Maka otomatis itu soalnya sudah nampak di sini. Itu 1, 2. Ya. Misalnya kita tambahkan lagi. Misalnya dari sini. Ini tambah 3, 4, 10 misalnya. Ya, jadi soal yang kita sudah buat ini 1, 2, 3, sudah ada 10 soal gitu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya soal ini kita atur ya. Yang list umum, tambahkan nilai. Jika kita mau tambahkan nilai, pilih kelasnya, karena kelas untuk 10, kelas 10 juga bisa inisial. Baik, sudah, kita klik selesai. Tinggal kita bagikan soal ini ke kelas gitu. Nah, ini soalnya. Jadi di koleksi kita sudah ada 1 soal ya. Dan sendiri menyimpan dan lain sebagainya, 10 pertanyaan. Nah, tinggal kita play live ya. Jika kita ingin kita bisa mengatur di sini berapa kali siswa bisa mengerjakan kuis 1 kali. Karena kita tidak membuat kelas, maka kita hubungkan dengan Google Classroom ya. Maka kita gunakan akun Google Classroom kita, izinkan untuk mengakses Quizzes ke Classroom-nya. Oke, maka kita sudah memiliki kelas sebenarnya. Ini kelas kita ya. Simpan. Oke, sudah ada kelas kita otomatis sini. Sekarang oke, kita pilih 1. Pilih kelasnya di sini. Oke, tandai kelasnya. Selanjutnya oke,
ke Bapak Ibu, ini tinggal menugaskan ke anak-anak. Gitu. Oke, selanjutnya misalnya saya tugaskan ke anak-anak ya. Jadi di Google Classroom sendiri, kalau kita masuk di kelas ini, di refresh dulu tampilan. Ya, otomatis di Google Classroom itu akan muncul menu baru ini, yang karena saya sudah buat tadi di sini, sudah mengkoneksikan di sini, maka di Google Classroom akan muncul seperti ini. Selamat datang user. Tinggal kita misalnya, maka kita akan diarahkan ke kuis tadi untuk join kuisis tadi gitu. Jadi anak-anak terima misalnya, tinggal masukkan kodenya untuk bermain kuisnya. Kodenya di mana? Kita lihat di sini. Ini kode gamenya. Kita copy, baru kita masukkan di sini. Bergabung. Oke, mulai game. Kenapa menunggu game mulai? Karena kita di sini belum memulai gamenya. Ya, jadi kalau kita belum klik mulai, maka tampilan ini belum memulai gamenya atau soalnya. Coba kita uji coba dulu. Kita klik mulai. Maka di sini juga seperti itu. Oke, misalnya dijawab di sini. Kalau tampilan ini musiknya juga bisa diatur ya. Gitu, ada suara musiknya. Misalnya kita jawab saja. Oh, salah. Oke, jadi di sini ada rankingnya. Kita kalau menjawab ada pada itu. Merupakan masuk misalnya. Nah, ini ada bonus menambah tenaga itu. Oke. Salah. Dari sini akan menampilkan poin-poin setelah nah ini akan ketika kita menjawab benar pun kita diberikan pilihan lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan salah. Ini diperoleh karena kita sudah mendapatkan beberapa poin ya. Jadi siswa akan termotivasi menjawab
karena setiap jawaban benar itu akan menambah tenaga bagi siswa itu, maksudnya menambahkan akumulasi kekuatan dalam kuis ini yang nantinya bisa ditukar dengan jawaban-jawaban yang salah. Jadi bisa diperbaiki jawaban yang salahnya. Misalnya saya kembali ke sini. Poin bertambah. Dan ini skor yang kita peroleh. Ya, menjawab benar 7, salah 3. Hasil pertanyaan-pertanyaan benar dan salah yang kita sudah jawab dari siswa. Oke, maka di sini akan muncul seperti ini di dashboard gurunya, ya. Jadi nanti akan muncul daftar nama siswa di sini yang menjawab benar, jawab salah. Kita bisa mendownload juga hasilnya dalam bentuk Excel, ya. Nah, ini tampilan ketika kita download ke Excel. Ada pertanyaannya, ada jawaban benar, jawaban salah. Ini semua yang dengan rinci dijelaskan, total nilainya, presentasinya. Di sini daftar peserta yang mengikuti tes. Jadi lengkap Bapak Ibu ya di kuis ini. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita sudah coba membuat soal seperti itu. Terus bagaimana jika kita mau menambahkan soal-soal lainnya online yang sudah ada di perpustakaan Quizizz? Kita tidak perlu lagi membuat soal. Maka caranya kita tinggal temukan Quizizz tadi, ya, semoga Quizizz ini, ya. Kita tinggal ketik di sini namanya, misalnya permasalahan ekonomi. Cari, maka di sini akan banyak soal-soal yang berhubungan dengan permasalahan ekonomi. Ini ya, tulis masalah 10 pertanyaan dan lain sebagainya. Tinggal kita menyimpan. Misalnya buat koleksi baru, soal selesai. Soal tadi akan disimpan di kuis kita, ya, kuisku. Nah, itu pertama soalnya. Terus yang kita mau cari lagi, ya silakan Bapak Ibu tinggal cari lagi di sini, klik lagi topiknya, atau materi lain misalnya bank dan alat pembayaran. Kalau Bapak Ibu ingin membuat koleksi atau menyimpan bank soal di kuis Bapak Ibu, silakan, tinggal kita klik saja materinya. Ya, ini misalnya simpan, misalnya tambahkan ke sini. Selesai. Sistem alat pembayaran. Jadi ini tidak perlu lagi kita membuat soal, ya, karena sudah ada disiapkan. Tinggal menyimpan. Itu kelebihan dari Quizizz ini.
Kita tinggal edit sedikit aja soal-soalnya. Maka setelah beberapa soal kita simpan, maka akan muncul di kuisku ini, di menu kuisku. Nah, di sini sudah banyak soal-soalnya. Jadi soal ini disesuaikan dengan mata pelajaran dan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Ya. Itulah barangkali sedikit informasi dari saya bagaimana membuat soal di kuisis, ya, soal online, atau menambahkan soal-soal yang sudah ada di perpustakaan kuisis untuk memudahkan kita sebagai guru, tenaga pendidik, ya, bisa efisien waktu, dan soal-soal itu sudah tersimpan di kuis kita gitu. Tinggal kita mengeditnya sedikit, ya. Dan caranya tadi sudah saya tampilkan bagaimana siswa bisa menjawab soal-soal kuis ini yang lebih interaktif, jadi mereka lebih menyukai dengan sistem soal-soal online seperti ini. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.